Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Buya izin bertanya mengenai keutamaan bulan suci Ramadan. Bahwasanya bulan Ramadan itu di mana setan-setan dibelenggu Buya. Lalu kenapa masih banyak orang yang bermaksiat di bulan Ramadan? Mohon pencerahannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Disebutkan dalam hadis tughallu maradatus syayatin, memang setan-setan itu adalah dibelenggu. Makna dibelenggu ini para ahli syurrah pensyarah hadis menjelaskan. Pertama maknanya dengan makna zahirnya, memang setan dibelenggu. Mereka tidak akan mengganggu manusia lagi karena dibelenggu. Yang kedua dimaknai bahwasanya dibelenggu maknanya apa? Langkahnya dipersempit. Karena apa? Allah telah menjadikan suasana hati orang beriman itu rindu beribadah. Sehingga susah melakukan kemaksiatan. Seperti dikatakan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan sebagainya, maknanya adalah untuk melakukan kemaksiatan. Ada yang memaknai dohirnya pintu surga dibuka, seperti apa? Wallahu alam. Pintu neraka ditutup seperti apa? Wallahu alam. Yang penting disebutkan dalam Nabi. Sebagian maknai seperti makna dohirnya. Dan memahami makna dohir nggak salah. Artinya setan dibelenggu. Oke, dibelenggu. Akan tapi kenapa orang masih bermaksiat dan sebagainya? Yang membawa dia kepada maksiatan bukan setan lagi. Akan tapi hawa nafsu yang sudah disiapkan oleh setan dari dulu. Dalam diri kita ada namanya hawa nafsu kita. Yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitan, lebih kecil daripada setan. Sudah terbiasa dari dulu. Makanya rancangan-rancangan kemaksiatan dulu. Setan sudah tinggal tepuk tangan. Setan sudah melihat dari jauh, wah ini bakal maksiat. Maka memerangi hawa nafsu adalah langkah lain, cara lain untuk menghentikan kita dari kemaksiatan. Kalau urusan setan mah gampang, coba a'udzubillahi minasyaitonirrajim, selesai, enggak usah. Seandainya tidak dibelenggu pun setan, dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim mereka akan hengkang tunggang langgang, bahkan mengecil hingga hilang. Mengecil dan tidak bisa ngapa-ngapain. Setan itu seperti itu. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalau seandainya kita bisa melihat setan, seandainya segede apapun akan mengecil hingga tidak terlihat lagi. Dan tunggang langgang dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biarpun seandainya di luar Ramadan yang tanpa belenggu-belenggu. Akan tapi ketahuilah hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita ini kan sudah bermain, sudah terbiasa. Terbiasa dengan kemaksiatan. Akal kita juga punya cerita, punya memori. Hati kita punya kesan indah dengan maksiat, mengulang lagi maksiat, seperti itu. Belenggu, setan sudah belenggu, akan tapi hawa nafsu kita belum kita perangi, maka tetap saja orang melakukan kemaksiatan. Tapi ingat, kemaksiannya adalah bukan karena godaan setan. Sehingga ada yang bertanya, apa sih yang bedakan antara godaan setan sama godaan hawa nafsu? Kalau godaan setan itu intinya masuk neraka. Beda, kalau gini loh maksudnya. Kalau setan nyuruh orang masuk neraka lewat sini, nggak mau dikasihkan pintu lain. Pintu lain. Misalnya mau nyuri itu godaan setan. Setelah nyuri nggak berhasil, suruh zina, mabuk, pindah. Tapi kalau hawa nafsu itu kalau zina, muter kemana-mana pengen zina, terus hawa nafsu, karena ada dalam dirinya. Kalau hawa nafsu terus mencecar, hanya itu saja. Dia muter kemana pengen balik lagi ke situ, hawa nafsu. Sudah misalnya ada gejolak syahwat. Bukan saya bisikan setan, hawa nafsu. Sehingga dia kemana-mana pengen melakukan itu. Hawa nafsu. Tapi kalau urusan godaan setan, dia adalah tidak bisa ini, setan tersenyum. Ya sudah, dilarang sholat kok malah sholat. Sholat aja lah, itu setan. Setelah sholat banyak kata setan, suruh riak nanti. Itu aja, setan itu dari pintu lain. Kalau hawa nafsu tidak. Hawa nafsu terus mencecar kita untuk melakukan sesuatu yang indah tadi. Dan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitab Bidayatul Minhajul Abidin, justru lebih panjang beliau cerita tentang bagaimana kita melawan hawa nafsu. Ini dalam Aqabah yang beliau sebutkan tentang memerangi hawa nafsu. Dan itulah yang menggerakkan diri kita melakukan kemaksiatan. Biarpun setan sudah dibelenggu, bagi yang mengatakan bahwasanya dibelenggunya setan adalah belenggu dengan sesungguhnya. Seperti itu. Adapun bagi yang maknai belenggunya adalah belenggu maknawi, maksudnya apa? Langkah-langkah setan sangat terbatasi di hari ini. Iya, karena kita sering baca Al-Quran, baca zikir dan sebagainya, mereka jauh, tunggang langgang seperti itu. Baik, yang jelas bulan Ramadan adalah bulan kebaikan.
Sampai dikatakan ada penyeru, ya baghiyal khairi absyir au akbil. Yang biasa merindukan kebaikan diseru. Nah ini lagi-lagi masalah menyeru, apakah malaikat menyeru langsung? Tapi kita nggak dengar juga. Apa artinya seruan itu kan begitu? Atau yang dimaksud seruan adalah Allah menitipkan di hati seorang hamba yang sering berbuat baik, dikatakan absyir, bergembiralah, sehingga dia senang ingin melakukan kebaikan. Ya baghiyal syarri, adapun orang yang biasa melakukan kejahatan, aqsir, kurangilah. Tiba-tiba maksiat menjadi semakin berkurang. Dengan catatan apa tadi orang kayak itu? Punya iman. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.